Jadi ini tempat tinggal para murid luar tingkat 3 ya? Haha, luas sekali. Ini 2 kali lipat dari kamarku yang kemarin. Meski kasurnya tak sempuk dan senyaman di istanaku, setidaknya ini lebih baik dari yang kemarin. Ucap Xiao Tian. Tok tok tok, suara pintu diketok. Siapa itu? Ucap Xiao Tian. Ini aku bos. Ucap si gendut. Ada apa gendut? Apa si Suyan mengganggumu lagi? Ucap Xiao Tian. Aku tak akan berani mengganggunya lagi. Ucap Suyan. Aku kok mendengar suara Suyan di belakangmu. Kenapa dia bersembunyi di balik jubahmu? Ucap Xiao Tian. Hehe, anu sebenarnya dia pernah buat masalah di sini. Alasan dia tak pernah naik ke tingkat 3 adalah karena dia pernah bersikap sombong di daerah ini, tapi dia berakhir babak belur oleh para murid di sini. Ucap si gendut. Asal kau tahu ya, jangan berani menantang para senior di sini, mereka lebih mengerikan daripada dirimu. Ucap Suyan. Kau yakin? Ucap Xiao Tian. Sangat yakin. Yang terlemahnya saja bisa mengalahkanku dengan mudah. Aku sangat takut menunjukkan wajahku karena mereka mengancamku jika mereka melihat wajahku mereka akan mengebiriku. Ucap Suyan. Jadi kau lebih takut dikebiri daripada mati di tanganku ya? Ucap Xiao Tian. Dia melakukannya tanpa ampun. Sudah banyak yang jadi korban. Aku beruntung bisa kabur dulu. Mereka tak suka menindas kami kalau kami di wilayah biasa, tapi jika ada murid yang baru naik ke tingkat 3 mereka akan menghajarnya untuk mengujinya. Jika tak bisa menerima beberapa pukulan mereka, maka lencananya akan direbut, dan diusir dari wilayah ini. Itulah yang membuatku tetap bertahan di wilayah tingkat 2. Ucap Suyan. Ya, bukankah itu bagus? Berarti yang ada di sini hanyalah orang-orang kuat, hahaha. Ucap Xiao Tian. Anu, kami kemari untuk memperingatkanmu agar kembali ke wilayahmu atau ke tingkat 2 saja di tempatku, kalau kau di sini nanti. Ucap Suyan. Hei, sepertinya aku kenal suara itu, apa kau Suyan? Ucap murid luar tingkat 3. Siapa Suyan? Aku tak pernah mendengar nama itu. Ucap Suyan. Percuma saja kau menyembunyikan diri. Aku sangat ingat suara busukmu itu. Murid luar tingkat 3. Hehehe, seperti yang diharapkan dari kakak Gong, ingatanmu kuat ya. Ucap Suyan sambil keluar dari jubah si gendut. Bukankah kau murid tingkat 2? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau sudah lupa peringatanku dulu? Ucap Gong. Aku hanyalah ilusi, hari ini kau tak sedang melihatku. Kau sedang bermimpi. Tataplah lingkaran kalung ini, lupakanlah. Ucap Suyan sambil menggoyangkan kalungnya. Kau ini sedang apa? Ucap Gong. Mencoba menghipnotismu. Ucap Suyan. Berhenti bercanda. Katakan alasan yang masuk akal maka akan kumaafkan kau kali ini, tapi jika jawabanmu tak memuaskan aku akan mengebirimu. Ucap Gong. Ampun kakak Gong, aku kesini untuk bertemu teman. Ucap Suyan. Teman? Sejak kapan kau punya teman? Dan berhenti memanggilku kakak, panggil aku senior Gong. Ucap Gong. Ketua toling aku? Ucap Suyan. Sejak kapan kau jadi anak buahku? Aku hanya menerima si gendut. Ucap Xiao Tian. Terima kasih bos. Ucap gendut. Wah, bahkan ada murid tingkat 1 di sini. Kalian benar-benar cari masalah ya. Ucap Gong. Apa hakmu melarang kami tinggal di sini? Ucap Xiao Tian. Di sini wilayah tingkat 3, kalau kalian punya rencananya maka aku tak melarang. Ucap Gong. Aku hanya belum memasangnya, lihat ini. Aku adalah murid luar tingkat 3. Ucap Xiao Tian sambil memamerkan lencananya. Haha, ada yang seru, sepertinya hari ini Gong akan menghajar orang lagi. Ucap para murid luar tingkat 3. Bagus,
Kau memang memenuhi syarat tinggal di sini, tapi karena kau berani menunjukkan lencanamu, maka kau harus menunjukkan kemampuanmu. Ucap Gong. Aku tak punya waktu meladeni sampah sepertimu. Ucap Xiao Tian. Hei bos, tolong jaga ucapanmu, kalau tidak dia akan menghabisi kita. Ucap si gendut. Senior Gong, aku tak ada hubungannya dengan mereka, biarkan aku pergi. Ucap Suyan. Kau pikir hanya berkata seperti itu, aku akan melepaskanmu. Bagaimanapun aku sudah bersumpah, jika aku melihatmu di sini maka akan ku kebiri saat itu juga. Ucap Gong. Ketua, tolong aku. Ucap Suyan. Bukankah kau bilang tak ada hubungannya denganku? Ucap Xiao Tian. Hahaha, lihatlah tingkah Suyan, dia ngompol di celana lagi. Ucap para murid luar tingkat 3. Bisakah kau pergi? Aku baru pindah dan malas meladenimu. Ucap Xiao Tian. Beraninya kau mengabaikan tantanganku. Ucap Gong. Gong melancarkan pukulan ke arah Xiao Tian. Xiao Tian menahan pukulannya dan menekan kepalan tangan Gong dengan satu tangan. Ah, sakit, lepaskan tanganku. Teriak Gong. Brengsek, rasakan ini. Ucap Gong sambil mencoba memukulnya dengan tangan kiri. Xiao Tian menangkap tangan kirinya dan menendangnya hingga jatuh kesakitan. Dia jatuh tengkurap di tanah. Ketika mencoba berdiri, Xiao Tian menginjak punggungnya hingga membuat tanah retak. Hei pecundang. Ketahuilah batasanmu. Ucap Xiao Tian sambil menginjak Gong. Apa yang? Dia baru saja menginjak Gong. Ini gawat, dia adalah bawahan dari murid luar tingkat 5. Padahal Gong adalah petarung perunggu bintang 5, tapi dia begitu mudah menghajarnya. Siapa bocah ini sebenarnya? Ucap para senior. Menyebalkan sekali, jadi kau hanya punya beberapa pil dan 3 lencana tingkat 3, lain kali kalau mau melawanku, bawalah banyak barang. Ucap Xiao Tian. Brengsek, beraninya kau merampas barang-barangku, kembalikan atau kau akan menyesal. Ucap Gong. Memangnya kenapa aku harus menurutimu? Pecundang. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian memalingkan wajahnya dan berjalan menuju gedung sekte untuk mencari misi. Suyan dan si gendut mengikutinya. Hei, beraninya kau merampas barangku, ingatlah aku pasti akan membalasmu 10 kali lipat. Kau akan menyesal berurusan denganku. Ucap Gong. Bos, apa kau yakin? Dia adalah bawahan dari murid tingkat 5. Ucap gendut. Cih, memangnya apa hebatnya itu? Ucap Xiao Tian. Kebanyakan murid tingkat 3 adalah petarung perunggu, tingkat 4 adalah petarung perak, tingkat 5 berarti petarung emas. Apa kau yakin ingin melawannya? Ucap si gendut. Apa kau tidak sedang bercanda? Ucap Xiao Tian. Tentu saja tidak. Ucap si gendut. Hei Suyan, kenapa kau sangat merasa ketakutan? Ucap Xiao Tian. Apa kau tahu kalau lawanmu hanya murid tingkat 5 tidak masalah? Masalahnya adalah senior Gong bawahan dari senior Chunku, ucap Suyan. Memangnya siapa dia? Ucap Xiao Tian. Dia adalah anak dari gurunya murid dalam. Ucap Suyan. Berapa kultivasi ayahnya? Ucap Xiao Tian. Kalau tidak salah Grandmaster petarung bintang 5. Ucap Suyan. Asem, aku menyinggung orang yang berbahaya. Pikir Xiao Tian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ucap Suyan. Tenang saja, mereka hanya mengincarku, kalian tak perlu mengikutiku, katakan saja aku sedang menjalankan misi. Aku akan mengambil misi keluar sekte agar aman. Ucap Xiao Tian. Tunggu, misi seperti apa yang mau kau ambil? Ucap Suyan. Ya kalau bisa yang diberi waktu sampai beberapa tahun. Ucap Xiao Tian. Haha, beberapa tahun ya, mana ada paling lama 9 bulan, dan itu adalah misi membasmi iblis, kau hanya cari mati kalau mengambilnya. Ucap Suyan. Apa kau bilang? Membasmi iblis.
Katakan padaku rinciannya. Ucap Xiao Tian. Bos, jangan ambil misi itu. Ucap si gendut. Tenang saja, aku hanya mengambilnya agar bisa keluar lama, aku tak perlu melakukan misinya kan. Ucap Xiao Tian. Aku mengerti, dengan begitu kau bisa kabur dari murid itu, baiklah aku mendukungmu. Ucap si gendut. Hehehe, iblis aku datang. Pikir Xiao Tian. Tagar gedung sekte. Aku ingin mengambil misi. Ucap Xiao Tian. Maaf, misi menyapu dan lainnya sudah habis, kembalilah besok lagi. Ucap penjaga misi. Aku kesini bukan untuk menyapu. Ucap Xiao Tian. Kupikir kau ingin menyapu karena datang bersama si gendut. Ucap penjaga misi. Kalau dipikir-pikir dia memang hanya memilih misi seperti itu, benar-benar menyedihkan. Pikir Xiao Tian. Tuan, berikan aku misi membasmi iblis. Ucap Xiao Tian. Apa? Ucap penjaga misi. Berikan aku misi membasmi iblis. Ucap Xiao Tian. Apa? Ucap penjaga misi. Brengsek, kau ingin mengajak ribut denganku ya? Terial Xiao Tian. Hei, berhenti bercanda, misi itu hanya untuk murid tingkat 3, kalian tidak akan. Ucap penjaga misi. Sebelum penjaga misi menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian menunjukkan 3 lencana yang telah ia rebut dari senior Gong. Oh baiklah, ini misi kalian. Gendut, maaf meragukanmu, kupikir kau masih bermalas-malasan hingga tak pernah naik tingkat. Ucap penjaga misi. Paman, kurasa kau salah paham. Ucap si gendut. Sudahlah, ayo ikut denganku dan tinggalkan sekte. Ucap Xiao Tian sambil menarik Suyan dan si gendut. Tunggu, kenapa kami juga ikut? Ucap Suyan. Apa kau mau jadi bulan-bulan mereka saat mencariku? Mau kalian berkata apapun yang mereka tahu kalian ada di sana saat ku menghajar Gong? Ucap Xiao Tian. Lalu kita akan pergi kemana? Ucap si gendut. Tentu saja membasmi iblis. Ucap Xiao Tian. Kau bilang mengambil misi hanya untuk keluar sekte, aku lebih baik dipukuli mereka daripada bertemu iblis. Ucap si gendut. Si gendut dan Suyan berusaha lari, Xiao Tian memaksa mereka ikut dengan menyeret mereka. Tolong aku, ada iblis yang menyeretku. Ucap si gendut. Ibu, tolong aku. Ucap Suyan sambil menangis. Berisik, berhenti merengek. Ucap Xiao Tian. Episode sebelumnya. Merebut lencana senior.